Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Perkembangan Manusia, Pendidikan, dan Keluarga kelas C1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Sebelumnya, kelompok kami telah melakukan wawancara dengan orang tua yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar, dan berikut adalah kesimpulannya. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak orang tua yang belum memiliki pemahaman terkait kecerdasan dan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anaknya. Selain itu, mereka juga belum memiliki pengalaman terkait cara mengoptimalkan kecerdasan anak dengan baik. Lalu, apa sih hubungan antara orang tua dengan kecerdasan anak itu? Pertama, hubungan orang tua dengan anak. Pada masa tumbuh kembang anak, pastinya merupakan suatu momentum berharga bagi orang tua. Pada masa-masa seperti ini, anak akan belajar mengenai banyak hal, termasuk juga dalam mengembangkan kecerdasannya. Orang tua di sini sebagai sosok pendamping bagi anak dalam melalui masa tersebut. Peran dan pengaruh orang tua sangat besar. Hal tersebutlah yang nantinya akan membantu anak dalam meningkatkan kecerdasan sang anak. Orang tua menjadi contoh dan panutan anak dalam proses perkembangannya. Anak akan meniru apa yang dilihatnya dari orang tua. Itu merupakan gambaran dari teori social learning Bandura. Selain itu, bagaimana pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak juga turut memberikan sumbangsihnya, baik pada kemampuan kognitif, afektif, maupun perilaku anak. Kedua, ada konsep kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan individu yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk berdaya guna yang bisa diterima oleh masyarakat. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, baik dari segi pola ataupun tingkatan. Pada akhirnya, Gardner membagi kecerdasan menjadi 9 bidang, antara lain kecerdasan bahasa, logis matematik, spasial, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan pada individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu nature dan nurture. Nature adalah faktor bawaan lahir atau keturunan. Dapat diartikan bahwa kecerdasan merupakan sesuatu yang diwariskan. Namun, kecerdasan tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan sekitar atau nurture. Oleh karena itu, setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan kapasitas yang berbeda-beda. Sebagaimana kecerdasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kira-kira strategi apa ya yang cocok untuk mengasuh anak agar dapat mengoptimalkan kecerdasannya? Pertama, orang tua mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi kemampuan dan ketertarikan anak. Kedua, kembangkan kecerdasan anak yang sesuai dengan minat mereka. Ketiga, lakukan hal tersebut dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan bidang kecerdasannya. Berikut adalah tips yang kami berikan sesuai dengan bidang kecerdasan anak. 1. Kecerdasan linguistik atau kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Untuk mengembangkan bakat ini, orang tua bisa menstimulasi anak dengan memberi dongeng, cerita, mengajak bermain drama. 2. Kecerdasan logika matematika atau kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan. Untuk menstimulasi bakat ini, orang tua bisa mengajak anak untuk bermain menghitung, mengelompokkan benda, dan bermain teka-teki. 3. Kecerdasan visual spasial atau kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Untuk mengasah kecerdasan ini, orang tua bisa menstimulasi anak dengan mengajaknya bermain menjadi detektif cilik, melukis, dan mengarang cerita imajinatif sesuai dengan apa yang ia lihat. 4. Kecerdasan musikal atau kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati jenis-jenis musik dan suara. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, orang tua dapat memperdengarkan musik yang beragam kepada anak dan melatihnya untuk memainkan alat musik.
5. Kecerdasan kinestetik atau kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Untuk menstimulasi kecerdasan ini, orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti menari dan berolahraga. 6. Kecerdasan intrapersonal atau kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu. Untuk mengasah kecerdasan ini, orang tua dapat mengajak anak untuk bercerita tentang pengalamannya dan memahami diri sendiri. 7. Kecerdasan interpersonal atau kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Untuk mengasah kecerdasan ini, orang tua bisa menyuruh anak untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan tukar-menukar mainan. 8. Kecerdasan naturalis atau kemampuan untuk memahami flora dan fauna dengan baik. Dalam mengasah kecerdasan ini, orang tua dapat mengajak anak untuk menikmati suasana alam bebas dan mempelajari dunia flora dan fauna melalui kartu, gambar. 9. Kecerdasan eksistensial. Existential intelligence adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terkait kehadiran atau eksistensi manusia. Nah, setelah mengetahui kecerdasan anak dan menggunakan cara yang tepat, lakukan pembelajaran secara konsisten dan sesuaikan dengan setiap perkembangan yang dialami oleh anak. Dan jangan lupa untuk bimbing dan arahkan anak mengenai mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Dari sini, telah kita ketahui bersama bahwa pengasuhan orang tua sangat berperan penting dalam masa perkembangan anak dan kecerdasannya. Kecerdasan tidak terbatas dalam aspek akademis saja, akan tetapi juga dapat berupa dalam bidang apapun. Oleh karena itu, anak tidak seharusnya dipaksa untuk menguasai semua bidang, tidak harus selalu menjadi nomor 1 ataupun peringkat pertama. Setiap individu memiliki kapasitas kecerdasan masing-masing. Sekian dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.